Halo semuanya, kita semua kan pakai komputer setiap hari ya. Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana sebenarnya sejarah benda ini? Nah, kali ini kita bakal mundur jauh banget ke masa sebelum ada listrik, ke era di mana semuanya serba mesin uap dan roda gigi. Percaya deh, ide di balik laptop canggih Anda itu ternyata tua banget. Oke, kita mulai ya. Langsung aja nih pertanyaan pertama. Kapan sih komputer pertama itu lahir? Eits, tunggu dulu. Kalau yang kebayang di kepala Anda itu layar, keyboard, dan mouse, coba deh lupain itu semua dulu. Gimana kalau saya bilang komputer pertama itu sama sekali nggak butuh listrik buat jalan? Buat nemuin jawabannya, kita mesti jalan-jalan ke masa lalu. Jauh banget ke belakang, ribuan tahun lalu. Jauh sebelum ada sirkuit atau microchip, manusia itu udah punya satu kebutuhan yang sama. Gimana caranya ngitung sesuatu dengan cepat dan benar? Dan inilah dia solusi pertama umat manusia, abakes, atau kalau di sini kita mungkin lebih kenal dengan nama sempoa. Alat sederhana ini udah dipakai sama peradaban kuno kayak Babilonia, terus dikembangin lagi di Tiongkok. Bisa dibilang inilah komputer mekanik manual pertama di dunia. Nah, yang paling keren dari sempoa ini, meskipun kelihatannya sederhana banget ya, dia itu udah menetapkan 3 pilar utama dari semua komputasi. Pertama, ada input, yaitu posisi awal biji-bijinya, terus ada proses, pas kita geser-geser bijinya buat ngitung, dan terakhir output, posisi akhir biji yang jadi hasilnya. Input, proses, output. 3 konsep ini sampai sekarang itu jadi jantungnya setiap komputer yang kita pakai. Luar biasa kan? Oke, sekarang kita fast forward ribuan tahun, lompat langsung ke abad ke-19. Di era ini, masalahnya udah bukan lagi sekedar gimana caranya ngitung, tapi gimana caranya ngitung dengan sempurna, bebas dari kesalahan manusia yang, ya namanya juga manusia, pasti ada aja salahnya. Apalagi kalau menyangkut tabel matematika yang rumit banget. Dan disinilah kita kenalan sama tokoh utama kita, Charles Babbage. Dia seorang matematikawan jenius dari Inggris. Coba bayangin deh, jadi seorang jenius, tapi kerjaannya tiap hari itu ngoreksi tabel-tabel matematika yang penuh salah ketik. Pasti kesel banget kan? Nah, rasa frustrasi inilah yang ternyata jadi pemicu sebuah revolusi. Solusi pertamanya, wah ini ambisius banget. Namanya Difference Engine. Mesin raksasa yang terbuat dari ribuan roda gigi, dan tenaganya pakai uap. Tujuannya satu, menghitung tabel angka secara otomatis. Ini adalah bukti nyata pertama, kalau sebuah mesin itu bisa berpikir secara matematis, kerja tanpa henti, dan yang paling penting, tanpa bikin kesalahan. Tapi ya, namanya jenius, Babbage itu nggak gampang puas. Kalkulator otomatis doang nggak cukup. Visinya itu jauh lebih besar. Dia ngebayangin sesuatu yang bisa ngerjain lebih dari satu tugas. Sesuatu yang benar-benar bakal mengubah dunia. Nah, ini dia perbandingannya. Difference Engine itu ibaratnya kalkulator super canggih. Cuma bisa satu hal, tapi jago banget. Tapi Analytical Engine, wah ini lompatan yang beda level. Ini bukan lagi kalkulator, ini mesin serbaguna yang bisa diprogram buat ngerjain macam-macam tugas. Inilah teman-teman, cetak biru konseptual pertama dari komputer modern. Terus arsitekturnya gimana? Pertama, Babbage ngerancang bagian yang dia sebut The Store. Fungsinya buat nyimpen angka-angka. Tunggu dulu, nyimpen data, kedengaran familiar nggak? Iya, betul. Ini adalah ide yang sama persis kayak memori atau RAM yang ada di HP kita sekarang. Terus, ada lagi yang namanya The Mill. Nah, disinilah semua otaknya bekerja. Semua proses perhitungannya terjadi. Dan ini adalah cikal bakal dari CPU, Central Processing Unit, otaknya setiap komputer. Ini gila sih. Arsitektur komputer modern, lengkap dengan memori dan CPU, itu udah dirancang pada tahun 1837. Oke, mesinnya udah ada. Terus gimana cara ngomong sama mesinnya? Gimana cara ngasih perintah? Nah, Babbage ini pinter. Dia pinjam ide dari teknologi lain waktu itu, mesin tenun Jacquard. Dia pakai kartu berlubang atau punch cards. Jadi, pola lubang yang beda di kartu bakal ngasih instruksi yang beda juga ke mesin. Inilah bentuk paling awal dari pemrograman. Oke, jadi kita udah punya rancangan hardware-nya yang revolusioner banget buat zamannya. Tapi mesin ini sebenarnya bisa apa sih? Potensi terbesarnya itu apa? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kenalan sama satu sosok visioner lagi dalam cerita ini. Soalnya, ada satu orang yang ngelihat Analytical Engine ini bukan sekedar mesin hitung yang canggih. Dia ngelihat potensi yang, wow, jauh melampaui angka. Sesuatu yang bahkan mungkin Babbage sendiri belum sepenuhnya bayangin. Dan orang itu adalah Ada Lovelace. Dia yang sadar kalau mesin ini bisa memanipulasi simbol apapun, bukan cuma angka.
Dia yang punya visi kalau suatu hari nanti mesin ini bisa bikin musik atau karya seni. Dan yang paling penting, dialah yang menulis algoritma pertama di dunia yang dirancang khusus buat dijalankan sama mesin. Jadi kalau Babbage itu bapaknya hardware, maka Ada Lovelace adalah ibunya software, programmer komputer pertama di dunia. Jadi coba kita tarik benang merahnya ya. Apa artinya semua ini? Artinya, para pionir di era mekanik ini, tanpa satupun kabel listrik atau chip silikon, mereka itu udah berhasil meletakkan seluruh fondasi konseptual yang menopang dunia digital kita saat ini. Timeline ini ngerangkum perjalanannya dengan sempurna. Mulai dari Abacus ribuan tahun lalu yang ngasih kita prinsip dasar input proses output. Lanjut ke difference engine di tahun 1822 yang buktiin kalau perhitungan otomatis itu mungkin. Sampai puncaknya, analytical engine pada 1837 yang mendefinisikan arsitektur komputer modern. Semua ini terjadi hampir satu abad penuh sebelum era elektronik benar-benar dimulai. Jadi, poin utamanya, dan ini penting banget adalah ini. Idenya, logikanya, arsitektur komputasinya, itu semua udah lahir duluan, jauh sebelum kita punya teknologi elektronik buat ngebangunnya. Konsepnya ada dulu, baru teknologinya nyusul buat mewujudkan visi tersebut. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kalau konsep dasar komputer yang kita pakai sekarang ini ternyata idenya udah ada di era mesin uap, kira-kira ide revolusioner masa depan apa ya yang mungkin sebenarnya udah ada di sekitar kita sekarang, yang cuma nunggu teknologinya nyusul? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.